warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sucirani Lestari dari semester 2B Tarbiyah PAI. Di sini saya akan sedikit membahas tentang maqamat dalam literal sufi. Apa saja yang mengenai hal tersebut? Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Yang pertama, maqamat. Secara historis, konsep maqamat diduga muncul pada abad pertama Hijriyah ketika para sahabat Nabi masih banyak yang hidup. Sosok yang memperkenalkan konsep tersebut ialah menantu Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Hal ini dapat diinformasikan bahwa suatu ketika Ali bin Abi Thalib ketika ditanya apa makna iman, beliau menjawab, iman dibangun di atas 4 pilar: kesabaran, keyakinan, keadilan, dan perjuangan. Untuk mencapai maqamat, seseorang itu tidak boleh tidak dalam menempuhinya, tidak secara tingkatan demi tingkatan seperti kata urofa. Jika tidak menempuh tahapan dan tingkatan tersebut, maka untuk mencapai tingkat kesucian spiritual adalah mustahil. Dua tingkatan maqamat. Yang pertama, pengertian taubat. Makna taubat ialah kembali atau meninggalkan kepada perbuatan maksiat kepada perbuatan taat. Taubat merupakan awal perjalanan bagi salik kepada hak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu syarat-syarat taubat. Yang pertama, meninggalkan maksiat yang telah diperbuat. Kedua, menyesali maksiat yang telah diperbuat. Dan ketiga, berkeinginan besar untuk tidak ingin kembali ke perbuatan maksiat. Apabila dalam salah satu syarat taubat tersebut tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak akan diterima atau disebut dengan tidak sah. Selanjutnya yang kedua ialah zuhud. Zuhud ialah mengalihkan kesenangan dari sesuatu kepada kesenangan yang lebih baik, atau bisa juga disebut dengan lebih mementingkan kepentingan akhirat. Yang selanjutnya, yang ketiga ialah sabar. Sabar merupakan menahan diri daripada perbuatan yang jadi keluh kesah dengan orang lain. Seperti dalam Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 200. Yang keempat, fakir. Fakir berarti senantiasa merasa butuh kepada Allah. Seseorang hamba yang menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa, bebas dari segala taklukan sesuatu yang ada di batas bumi ini, merasakan kebutuhan dan ketidakmampuan di hadapan Allah. Seperti dalam Al-Quran yang artinya, hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya atau tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Al-Quran Surat Al-Fatir ayat 15. Yang kelima, tawakal. Ibrahim bin Khawas berkomentar, barang siapa benar-benar bertawakal kepada Allah di dalam urusan dirinya sendiri, pasti juga akan bertawakal kepada Allah dalam urusan dengan orang lain, sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 12. Yang artinya, mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, padahal Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal itu berserah diri.
Selanjutnya ialah mahabbah. Mahabbah atau cinta kepada Allah adalah puncak tujuan dari berbagai macam kedudukan. Setelah mengetahui perasaan cinta ini, maka tidak ada lagi kedudukan lain kecuali rasa yang muncul itu diiringi dengan rasa yang penuh kerinduan, kesenangan, dan ridho. Makom cinta itu muncul setelah hatinya dihiasi oleh taubat, sabar, zuhud, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ialah ma'rifah. Menurut para sufi, ma'rifah adalah mengetahui Tuhan dari dekat, sehingga di dalam hati sanubarinya seakan-akan dapat melihat Tuhan. Menurut Al-Hujwiri, ma'rifah adalah kehidupan hati lewat Tuhan dan berpalingnya manusia dari semua yang bukan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 91. Yang artinya, dan mereka tidak akan menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Selanjutnya yang terakhir ialah ridho. Ridho itu bisa digambarkan dengan sesuatu yang bertentangan dengan nafsu. Jelasnya yaitu jika ada suatu penderitaan yang menimpa seseorang, dia merasakan dan mengalami penderitaan itu. Namun dia ridho dan mengharapkan tambahan penderitaannya dengan akalnya, sekalipun dia membencinya dengan tabiatnya, karena dia akan mendapatkan pahalanya.